Selamat pagi yang terhormat dosen pengampu, Bapak Dr. Mas Agusti Brani dan Ibu Nika Anggraini MSc, serta reviewer saya Lutfi Anggraini dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Dosis Pupuk Kompos dan Pupuk Urea terhadap Laju Pertumbuhan Tanaman Sawi Brassica Raphael dan Sumbangannya pada Pembelajaran Biologi. Oleh saya sendiri, Ristania Gori Arneta dengan NIM 06091381823041, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun latar belakang penelitian yaitu Haryanto DKK 2006. Permintaan konsumen terhadap sayuran sawi selalu dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran kebutuhan gizi. Pratiwi 2008. Pemberian pupuk organik atau kimia dan mengandung nitrogen seperti urea bisa menaikkan produksi integritas tanaman sawi. Rinsema 1986 dengan melakukan pemupukan yang tepat dalam hal macam dosis, waktu pemupukan, dan cara pemberiannya akan dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan hasil tanaman baik kualitas maupun kuantitas. Lalu Monica 2016. Zat hara yang ada dari pupuk organik akan dialokasikan tanaman untuk merangsang proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan ditranslokasikan ke semua komponen tanaman untuk memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Dari itu, saya tertarik untuk meneliti tentang pengaruh penggunaan dosis pupuk kompos dan pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman sawi Brassica Raphael dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Rumusan masalah yang pertama ada, apakah ada pengaruh pemberian pupuk kompos dan pupuk urea terhadap laju pertumbuhan sawi pakcoy Brassica Raphael? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh berbagai dosis pupuk urea pada tanaman sawi pakcoy Brassica Raphael? Lalu batasan masalah. Yang pertama, objek pada penelitian ini adalah laju pertumbuhan tanaman sawi Brassica Raphael dengan menggunakan pupuk kompos dan pupuk urea. Lalu yang kedua, tinggi tanaman, luas daun, dan panjang akar sebagai parameter dalam penelitian ini. Yang ketiga, media tanam yang digunakan yaitu tanah bekas bakaran dan arang sekam. Adapun tujuan penelitiannya, menambah pengetahuan masyarakat tentang keefektifan pupuk kompos dan pupuk urea dalam berbagai dosis serta sebagai acuan petani untuk mendapatkan hasil sawi yang baik dan berkualitas. Lalu manfaat penelitian, bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk urea yang baik untuk pertumbuhan sawi pakcoy dan memberikan kesadaran kepada peneliti untuk menggunakan pupuk kompos sebagai salah satu pemanfaatan sisa-sisa dari makhluk hidup sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, lalu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai penggunaan pupuk kompos yang diaplikasikan pada tanaman sawi pakcoy. Yang kedua, bagi masyarakat, bisa memberikan informasi tentang produktivitas penggunaan pupuk kompos dan pupuk urea dalam berbagai dosis terhadap laju pertumbuhan tanaman sawi hijau. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan, menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk melakukan pengolahan sayur busuk serta memberikan informasi kepada peserta didik tentang keefektivitasan penggunaan pupuk kompos dan pupuk urea terhadap pertumbuhan sawi pakcoy. Lalu metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Kombinasi perlakuan keseluruhan ada 6 macam kombinasi perlakuan. Kemudian diulang sebanyak 3 kali dan dihasilkan 18 kombinasi perlakuan dengan satu kontrol. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu ada ember, alat tulis, penggaris, kamera, cangkul, gunting, timbangan digital, sabit, polybag, ukuran 35 cm x 40 cm, tali rafia, dan meteran. Bahan yang digunakan sebagai berikut, benih sawi pakcoy Brassica Raphael, pupuk kompos, pupuk urea NPK, tanah, air, dan arang sekam. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2021 di Perumahan Vina
Sejahtera Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Tibur, Kabupaten Muara Enim. Prosedur penelitian. Yang pertama ada pembibitan, kedua persiapan media tanam, ketiga pemindahan bibit, keempat pemeliharaan tanaman, kelima panen, keenam pengamatan, dan ketujuh pembuatan LKPD. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik observasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.